kawan-kawan, kami dari kelompok Tete Nasgor. Selamat datang di video ini. Video ini akan dibantu oleh Flavia, Farah, Odi, Reva, dan saya, Salsabila. Penasaran kan apa yang akan kita bahas? Perhatikan baik-baik ya. Selamat menyimak. Nah, kali ini kelompok kita mengambil tema plagiarisme dengan judul Masih Bangga Plagiat Karya. Kak, plagiat ini secakup ilustrasi saja ya. Jadi kawan-kawan, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu pengertian dari plagiarisme. Plagiarisme berarti mengambil ide, tulisan, atau karya orang lain dan menjadikannya sebagai kepemilikannya, yang tentu tanpa persetujuan kreator aslinya. Nih, kalian bisa lihat salah satu contoh plagiarisme yang dilakukan oleh Vincent van Gogh terhadap karya Hiroshige. Ternyata plagiarisme itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Seiring perkembangan zaman yang sudah maju dan adanya akses internet yang sudah cepat, aksi plagiarisme jadi lebih mudah untuk dilakukan. Oke, sekarang kita bahas kenapa para pelaku plagiarisme ini melakukan tindakannya. Jadi di balik plagiarisme itu ada motivasi yang dapat diartikan sebagai pendorong atau penarik. Nah, proses motivasi dapat dikatakan sebagai siklus yang terdiri dari 3 elemen. Ketiga elemen tersebut adalah kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Jadi berawal ketika seorang individu ini menemukan kekurangan, sehingga adanya kebutuhan itu. Jadi kebutuhan muncul, lalu karena ada kebutuhan, terjadi dorongan. Nah, dorongan ini mengarah ke tujuan, yang dimana tujuan ini menjadi solusi untuk mengurangi kebutuhan dan meredakan dorongan. Lalu, tahukah kalian kalau plagiarisme itu dibagi ke dalam 3 kelompok? Jadi yang pertama itu plagiarisme intensional atau disengaja, yaitu plagiarisme yang dilakukan karena memang niat lubuk hati dari si pelaku. Kemudian yang kedua, plagiarisme unintensional atau tidak disengaja. Jadi plagiarisme ini terjadi karena si pelaku kurang memahami tentang konsep plagiarisme. Dan yang ketiga yaitu inadvertent atau kelalaian. Plagiarisme ini terjadi karena si pelaku lalai dalam mencantumkan sumber atau salah dalam menuliskan sumber. Nah, setelah kami melakukan riset dengan kuesioner Google Form, kami mendapatkan data sebagai berikut. Nah, dari kurang lebih 70 orang yang sudah melakukan kuesioner, ternyata 73,5%-nya tidak pernah melakukan plagiarisme, sementara 26,5%-nya pernah melakukan aksi plagiarisme. Nah, berbagai alasan yang dilontarkan para responden ternyata tidak jauh berbeda dengan yang dijabarkan oleh Jyotendu Devnath dalam karya tulisnya pada tahun 2016. Tapi intinya, singkatnya, semua itu dapat disimpulkan dalam poin-poin alasan sebagai berikut. Nah, inilah beberapa alasan kenapa sih orang melakukan plagiarisme. Nah, yang pertama itu karena kurangnya kepercayaan diri terhadap keterampilan dan skill sendiri. Terus yang kedua, karena kurangnya pemahaman tentang plagiarisme itu sendiri. Nah, yang ketiga, karena adanya tekanan dari tugas, pekerjaan, yang dengan waktu yang sangat terbatas. Terus yang keempat, karena adanya internet, jadi memudahkan segala akses informasi. Terus yang kelima, karena kurangnya kesadaran untuk melakukan dan mencantumkan sumber original. Terus poin selanjutnya, meyakini bahwa plagiarisme itu sah-sah aja tuh, terus lalu mempublikasikannya tanpa melakukan penulisan sumber. Nah, yang terakhir ini
kebiasaan yang sudah mendarah daging. Dari alasan-alasan yang udah disebutkan tadi, plagiarisme tetap plagiarisme bukan? Karena motivasi yang ada itu ditutupi oleh solusi yang salah. Jadi, kami membuat skema tentang bagaimana plagiarisme itu terjadi. Perhatikan berikut. Nah, awalnya timbulnya sebuah motivasi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, lalu timbulnya tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Nah, dengan tujuan ini, pada akhirnya dia melakukan plagiat karya. Dan tentunya seorang plagiat akan ketahuan. Dan inilah respon publik terhadap pelaku tersebut. Dan pada akhirnya respon pelaku terbagi menjadi dua, yaitu bisa respon positif dan respon negatif. Yang positif, pelaku meminta maaf atau klarifikasi publik terhadap pihak yang bersangkutan. Yang negatif, pelaku merasa tidak bersalah dan tetap akan melakukan plagiat karya. Dan ini yang menjadi masalah di komunitas ini. Tuh kan, yang gini nih yang harus segera tobat. Mereka ngaku nggak salah, terus tuh nggak mau berhenti lagi. Jadi, untuk kalian yang masih terus plagiat, harus tahu dulu apa itu dampaknya. Yang pertama, kreativitas pelaku bisa menjadi tumpul, bahkan dapat menghilang karena terus bergantung dengan kreativitas orang lain. Sehingga cara pelaku berkarya pun menjadi tidak stabil. Pelaku akan bergonta-ganti terus ciri khas goresannya. Nah, selanjutnya orang akan bereaksi terhadap pelaku itu, memaki-maki pelaku, dan akhirnya pelaku itu dapat malu, harga dirinya jatuh, sehingga mengakibatkan stres. Nah, nggak keluar dari masalah lagi. Dia juga bisa dituntut karena pelanggaran hak cipta. Itu dapat berpengaruh kepada karirnya. Terus tidak ada juga yang mendukung dan mempercayainya. Berikut adalah contoh kasus plagiarisme yang terjadi di website DeviantArt, yaitu website galeri karya dari seluruh pengguna internet. Dan kami akan sorot terhadap akun bernama Nats6969 yang telah melakukan plagiat karya selama 2011 hingga 2020, dan dia telah merugikan sebanyak 93 seniman di komunitas tersebut. Respon komunitas terhadap Nats6969 sangat buruk dan banyak hate comment yang ia terima. Dan semua anggota komunitas pada akhirnya saling mereport akun tersebut, dan pada 2020 akhirnya akun Nats6969 terblacklist dan nama dia tercoreng dari muka publik. Gimana kawan-kawan, masih berani plagiat? Masih bangga? Tenang kawan-kawan, di mana ada masalah pasti ada solusi. Berikut solusi-solusinya. Pertama, kalian bisa mengasah kreativitas. Jadi kreativitas itu bisa dimulai dari belajar dari dasar, terus kalian research lagi gimana cara berkarya yang benar, terus brainstorming, terus juga jangan lupa buat nanya kritik dan saran orang, jangan malu. Terus selanjutnya kalian juga harus berani menantang diri. Contohnya nih, misalnya kalian terbiasa menggambar hewan, harus sesekali kalian coba gambar-gambar manusia dan bangunan-bangunan. Nah, yang kedua yaitu manajemen waktu. Memang kita semua sibuk dan banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Tapi demi untuk bisa mengasah skill, kita harus mau mendisiplinkan diri dengan cara menyisihkan waktu untuk belajar. Dan memang ini memang sangat susah, tapi kita harus berusaha dulu. Nah, terus jika ternyata alasan kalian melakukan plagiat adalah untuk belajar dan latihan, maka simpan dulu ya karyanya, jangan dipublis dimanapun. Kamu juga harus memperhatikan undang-undang hak cipta dan mempelajarinya. Nah, lalu yang terakhir adalah kesabaran dalam proses belajar. Nah, memulai belajar itu memang berat, tapi pasti akan semakin lama semakin berkembang, maka kamu harus bersabar. Jadi gimana kawan-kawan?
Semoga kalian dapat memahaminya. Nah, maka dari itu, hentikan plagiarisme ya. Benar, kalian harus segera tobat sebelum sesat. Masih bangga plagiat karya. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.